ada satu yang sangat saya banggakan dari Indonesia dan Amerika. Apakah itu? Ya. Jadi Indonesia walaupun negara Muslim terbesar di dunia, tetapi bukan negara Muslim, tetapi negara sekular. Jadi ada pemisahan antara state, antara negara dan agama. Itu bagus. Begitu pula di Amerika. Di Amerika selama ini dari konstitusi mereka memisahkan antara agama dan negara. Ya. Banyak orang mencoba untuk membuat negara agama, baik di Indonesia maupun di Amerika. Kalau di Indonesia seperti kita tahu akan adanya khilafah, itu khilafah itu kan dengan sentimental bahwa pada zaman Nabi dan pengganti Nabi Muhammad itu disebut khilafah, itu terutama khilafah Umar, terutama pada waktu Turki, waktu itu agama Islam dengan negara jadi satu. Jadi semua hukumnya adalah hukum Islam waktu itu ya. Juga bukan aja dari negara Islam, di Spain juga begitu. Jadi Spain, Ratu Isabella menyatakan bahwa agama Katolik adalah agama negara. Ya, apa yang terjadi? Apakah turn out to be good? Ya, menurut seberapa orang bahwa pada itu zaman Islam zaman keemasan. Apakah yang terjadi pada waktu itu? Banyak terjadi pembunuhan, maksudnya pemaksaan dan banyak persecution, ya, penganiayaan pada agama lain. Even juga di zamannya Isabella waktu itu orang Yahudi dipaksa untuk masuk Kristen. Apakah itu bagus? Tidak bagus, ya. Nah, kita di orang Kristen, saya kan Kristen dan Tionghoa, dan kita tuh applaud. Wah, kita di Indonesia luar biasa. Pemerintah tidak membuat Indonesia negara Islam. Very good. Tapi pada waktu beberapa teman-teman waktu move ke Amerika, mereka menjadi warga negara Amerika, mereka ada sebagian pendapat mereka mau menjadikan Amerika negara Kristen. Walaupun betul ada konstitusi di dalam di dalam konstitusi Amerika, terutama di kita kan we believe in God. Apakah saya tidak setuju hal itu? Saya sangat suka. We believe in God bagus. Tapi itu tidak bisa dipaksakan pada semua orang, ya. Dan makanya juga memang di konstitusinya walaupun ada kata-kata itu, tapi the founder of this country juga bilang bahwa orang bisa percaya akan adanya Tuhan dan juga bisa diizinkan untuk tidak percaya akan adanya Tuhan. Sebagai orang Kristen saya percaya, saya suka enggak. Sebagai orang Kristen itu adalah konstitusi mereka, ya. Tapi sebagai orang Kristen saya merasa bahwa saya harus menghargai menghormati orang lain, apapun kalau itu berbeda dengan kita, ya. Bagaimana? Tapi saat ini kita ada dua standar. Jadi banyak orang Kristen, teman-teman saya di Indonesia, mereka wow senang sekali, betul itu harus ada pemisahan antara gereja antara state dengan agama. Tapi waktu mereka di Amerika, mereka masuk di partai, terutama Partai Republik, mereka mempush supaya seakan-akan agama Kristen yang menjadi agama negara. Dan menurut saya itu tidak boleh. Kenapa? Ya. Jadi saya mau cerita satu kali ya. Satu kali saya ikut summer mission dari IJF dengan pastor dengan itu ke Uganda. Waktu itu saya dengan pendeta saya, kita makan dengan wakil dari parlemen dari Uganda, ya, anggota DPR-nya lah, orang hebat lah di sana. Ya kita makan, jadi pembicara kita bahwa semoga berita berita gospel dibawakan kepada orang di Uganda, which is saya sangat setuju dan saya sangat mendukung. Tapi ada satu yang mengganggu saya ketika itunya, jadi casual ya, terus bilang gini, ya kita mau menjadikan Uganda negara Kristen gitu loh, dengan Christianity sebagai ini dasar daripada negara gitu loh.
Waktu itu kayak tampaknya kalau biasa kita di kalangan gereja, oh oke ya, wah bagus ya. Tapi tiba-tiba terus saya berpikir dan tiba-tiba saya melontarkan satu pertanyaan yang membuat orang semua terdiam. Saya bilang, oh kita mau bikin contoh seperti negara apa ya? Pernahkah terjadi ketika agama Kristen menjadi agama dari satu negara itu diangkat menjadi state religion, jadi negara Kristen, negara apa kondisi atau negara itu menjadi terbaik? Ada enggak pernah contoh di dalam histori dunia? Yang kita ingatkan Vatikan pada waktu itu ya, pada waktu Vatikan itu udah the best sample lah. Itu kan pemerintahan gereja, itu pemerintahan gereja dan Kristus ya, gereja dan ini. Tapi pada waktu terjadinya di waktu Rome, Paus menjadi pemimpin gereja dan sekaligus menjadi pemerintah, pemimpin negara. Ternyata pada waktu itu itulah kegelapannya gereja. Pas kekelamannya gereja itu pas masa pada saat itu. Ketika pada waktu itu terjadi korupsi banyak, terjadi banyak intrik-intrik, akhirnya jabatan keagamaan itu dipakai sebagai selubung untuk kepentingan pribadi, kepentingan ini. Tidak bagus juga. Tidak ada contoh yang baik. Apakah di Amerika? Amerika bukan negara agama. Apakah di Korea Selatan? Tidak ada. Apakah di Spain? Yang pernah terjadi kan di Vatikan, Spain, itu Ratu Isabella itu ya. Tidak ada. Jadi dan saya ingat apa kita orang Kristen kan tidak ingat pada waktu Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu luar biasa, dia memberi makan 5.000 orang. Orang mengira pada waktu kan Israel kan dijajah sama orang Romawi ya. Mereka mengira bahwa Yesus akan menjadi Mesias. Kamu tahu pengertian Mesiasnya itu apa? Dia akan raise mereka menganggap dia akan mewakili orang Yahudi untuk melawan orang Romawi. Jadi raja untuk raja betulan gitu. Jadi itu ada konspirasi seperti itu di kalangan murid-murid Tuhan Yesus yang mau mengangkat, kalau dibilang kita teman dengan Yesus nih. Kalau Yesus menjadi rajanya orang Yahudi, kita akan mengalahkan orang Romawi, kita akan menjadi raja, Israel akan menjadi negara yang paling kuat. Kita akan menjadi menteri nih, terutama Yudas Iskariot. Makanya ketika Tuhan Yesus menolak pemerintahan antara gereja dengan agama dijadikan satu, ya Tuhan Yesus tidak mau, malah mati di salib. Yudas malah menolak hal itu. Yudas itu kecewa sampai dia menjual Yesus 30 keping perak. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh juga bahwa itu bukan hal yang baik gitu loh. Kalau saya kira kalau Tuhan Yesus memang menyetujui hal itu, dia akan menjadi raja melawan orang Romawi. Bayangin kalau Yesus menjadi raja orang Romawi, padahal sekarang ini Romawi itu sekarang ada merupakan pusat daripada agama Kristen. Mereka ngomongnya bagaimana gitu loh, ya. So jadi saya kalau kamu bertanya pada saya apakah Kobuche mendukung pemisahan antara state dengan agama, saya bilang iya, saya mendukung hal itu. Begitu sudah seharusnya. Pemerintah adalah pemerintah, gereja kepercayaan kita adalah kepercayaan kita, gitu loh, Yohanes 4 ayat 16, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku percaya dengan sepenuh hati 100%, amin ya dan amin firman Tuhan, tapi di dalam gereja saya dan di dalam untuk hati saya tidak akan paksakan itu di dalam pemerintahan saya. Karena itu tidak adil bagi orang lain. Dan Tuhan tidak pernah mau memaksakan sesuatu. Segala sesuatunya itu harus kerelaan. Itu adalah pilihan. Tuhan memberi kita selalu pilihan untuk memilih. Tuhan tidak pernah memaksa untuk kita. Jadi ada misalnya contoh ya. Waktu itu 10 perintah Allah waktu kan biasanya ada di court ya katanya. Nah, waktu 10 perintah Allahnya itu diturunkan di court ya kayak gitu. Ribut gitu. Oh, kita bikin petisi ini melawan orang Kristen saya pikir-pikir, emangnya kalau 10 perintah Allah tidak ada di situ, dan itu memang perubahannya apa gitu? Maksudnya make sense apanya yang ada signifikan perubahan atau tidak? Menurut saya iman itu adalah pribadi.
Kamu biarpun kau taruh 10 perintah Allah juga, kalau orangnya mau membunuh juga mereka membunuh gitu, itu adalah itu dari ini. So, saya ada kadang-kadang orang mempolitisasi hal itu. Tapi kita orang Kristen gampang terprovokasi. Orang Kristen di Amerika, Indonesian diaspora, gereja-gereja gampang terprovokasi. Oh gitu, wah kita against ini, wah. Terus terus ada, wah katanya kita tidak mengucapkan apa Christmas, Merry Christmas anymore. Kita Happy Holiday. Begini bro, di Desember itu bukan hanya Christmas, bukan 24, bukan 25 Desember aja. Ada Hanukkah, ya, karena kita di sini kan multination. Ada Yahudi, ada Islam, ada ini. Ada hari rayanya orang orang Afrika juga pas bulan Desember juga. Jadi untuk itu mereka bilang Happy Holiday. Apakah ada perubahan antara Demokrat dengan Republik? Tidak ada perubahan. Saya di BKS dan saya Natal dari awal sampai sekarang. Setiap tahun saya adalah panitia Natal BKS. Dari pertama Demokrat, Republik, presidennya tidak ada perubahan. Tetap kita selama hari Natal tidak ada yang pernah mengganggu, tidak ada yang pernah mengklaim. Itu dipolitisasi oleh orang-orang. Nanti kamu lihat dekat-dekat dengan pemilihan ini, hal-hal itu akan banyak diungkat-ungkit. Ya. Jadi sekali lagi, saya secara pribadi mendukung pemisahan antara agama dan negara. Terima kasih.